Saudari-saudari saya ini harus menabung uangnya dan tidak perlu mengirim uang ke suaminya atau ke anak-anaknya. Karena tujuan kita merantau itu adalah tentu mencari uang dan untuk merubah kehidupan. Jadi apapun kejadiannya, lebih baik uang disimpan. Ketika ada pihak dari kampung meminta uang, jangan diberikan. Ketika ada pihak dari kampung, baik saudara-saudara kita atau suami kita yang ingin katanya membeli tanah atau segala macam, atau mau buka usaha, seyogyanya jangan dikirim. Lebih baik ditabung saja. Baik, buat sahabat semua, mari tetap kita lakukan apa yang ingin kita lakukan. Jika keinginan kita itu untuk mencerdaskan masyarakat, mari kita lakukan apapun yang ingin kita lakukan. Jika yang ingin kita lakukan itu adalah kebaikan, mari apa saja yang ingin kita lakukan. Ketika yang ingin kita lakukan itu adalah baik buat diri kita sendiri dan tidak merugikan orang lain, maka lakukanlah itu. Jangan pernah dengar apapun kata orang. Di suatu tempat, di suatu saat, dan di mana saja akan selalu ada orang yang tidak suka sama kita. Baik kita membangunkan gunung emas bagi mereka, maka mereka tetap tidak akan suka. Komentar miring akan tetap ada. Baik sahabat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat, seperti biasa, aku ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sahabat, di video saya kali ini, saya akan berbicara tentang TKW, tenaga kerja wanita kita yang bekerja di luar negeri. Pembahasan tentang TKW ini adalah beberapa nasihat untuk mereka yang bekerja di luar negeri. Dan video ini saya taruh di playlist saya yang bernama Bukan Motivator. Ya. Nanti saya taruh di Bukan Motivator ini. Kenapa saya beri nama Bukan Motivator? Karena saya memang bukan motivator. Ya siapa saja, mau motivator atau tidak, bisa berbicara untuk memotivasi orang. Sahabat, sudah sejak lama saya banyak mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh TKW kita, tenaga kerja wanita kita yang sudah pulang ke sini. Ya rata-rata persoalan yang dihadapinya banyak hampir-hampir sama. Kalau TKW itu kebetulan masih gadis atau belum menikah, sampai di sini ada lagi masalahnya. Kalau yang sudah menikah juga ada masalahnya. Dan dari banyaknya saya menyelesaikan atau beberapa dari mereka yang konsultasi kepada saya, sehingga saya teringat untuk membuat video ini. Kenapa? Supaya persoalan-persoalan yang sering dialami oleh para TKW itu, selama dia menjadi TKW, tidak terulang lagi. Karena saya telah memberi saran di video saya ini. Jadi itu tujuannya sahabat. Jadi sahabat, saya tidak usah begitu banyak menceritakan kejadian-kejadian apa saja. Saya memulai saran-saran saja. Bagi tenaga kerja wanita kita yang bekerja di luar negeri yang sudah menikah, tentu dia meninggalkan suami di negara tercinta. Kalau yang sudah punya anak juga meninggalkan anak. Ini yang ingin saya sarankan. Ketika sudah menjadi tenaga kerja wanita di negara luar, saudari-saudari saya ini harus menabung uangnya dan tidak perlu mengirim uang ke suaminya atau ke anak-anaknya. Karena tujuan kita merantau itu adalah tentu mencari uang dan untuk merubah kehidupan. Jadi apapun kejadiannya, lebih baik uang disimpan. Ketika ada pihak dari kampung meminta uang, jangan diberikan. Ketika ada pihak dari kampung, baik saudara-saudara kita atau suami kita yang ingin katanya membeli tanah atau segala macam, atau mau buka usaha, seyogyanya jangan dikirim. Lebih baik ditabung saja. Banyak alasan untuk, misal gajian sesuai berapa lama kerja di sini baru akan dibayarkan. Nah, itu contohnya. Karena begini, dari banyak kejadian yang telah saya temui dan pengaduan pada saya yang pernah saya bantu, itu kebanyakan ketika para tenaga kerja wanita di luar itu dibujuk atau diajak untuk membeli suatu di kampung halaman, misal membeli rumah,
atau membeli tanah, baik itu keluarganya sendiri yang mengajak atau suaminya atau siapa saja, yang akhirnya setelah dia pulang itu biasanya akan menjadi masalah yang menyulitkan dia. Karena di banyak kejadian ketika dia pulang, betul mungkin tanah dibelikan, betul mungkin rumah dibelikan, tapi mereka akan dibuat kesulitan dulu oleh baik familinya tadi atau suaminya tadi atau siapa saja. Nah, ketika sudah berkeluarga tadi atau suami tadi, ya kan dalam rumah tangga itu yang bertanggung jawab kan seorang suami. Jadi bukan seorang istri. Ketika kita merantau, tentu seizin dia. Nah, ketika seizin dia, yang jelas tujuan kita merantau adalah untuk memperbaiki taraf ekonomi. Disitulah kita mengumpulkan modal. Nanti ketika pulang, baru bersama-sama dengan suami membuka usaha atau apa saja. Yang jelas hasil keringat kita jelas. Banyak kejadian, setiap si Bantar suaminya meminta uang, ternyata suaminya beristri lagi. Itu banyak. Banyak yang saya atasin. Lalu akhirnya ada kesempatan pulang, suami sudah beristri lagi, lalu akhirnya merantau lagi dalam kondisi hubungan yang tidak jelas, dan kebetulan jika tanah udah dibeli, rumah udah dibeli, dihak miliki oleh suami itu, atau ketika pulang bercerai, balik lagi merantau, tapi rumah itu sudah dihak milikin atas nama suami. Jadi saudari saya yang bekerja di luar negeri, jangan. Ketika kita sudah punya suami atau punya anak, suami dia punya tanggung jawab sendiri untuk mencari nafkah. Artinya ketika kita merantau ke luar negeri, otomatis sebenarnya tanggung jawabnya akan semakin ringan. Karena kita tidak perlu dinafkahi, tinggal dia menafkahi anak-anak kita. Kita tinggal mengumpulkan uang nanti untuk usaha bersama. Apapun ceritanya, apapun judulnya, apapun rayuan dari kampung, jangan dengarkan ini. Karena banyak masalah yang muncul. Namanya merantau, agar hasil rantau itu nikmat rasanya. Selama kita merantau, kita mengumpulkannya, lalu pulang, bertemu, bersatu dengan keluarga kita lagi, dengan uang yang sudah terkumpul, maka kita buka usaha bersama-sama. Sehingga pengawasan jelas ada kita juga di sana. Terkadang kita buka usaha saja dengan modal dari kita, bekerja sama, kita berkeluarga, tetap saja terjadi suatu persoalan yang akhirnya uang kita tidak jelas kemananya, apalagi jika kita tidak ada, apalagi kita mempercayakan sementara kita di luar negeri. Jadi demikian sahabat. Nah, kedua, bagi tenaga kerja wanita yang belum berkeluarga, single, begitu juga saya amat sangat menyarankan tabung uang selama di rantau itu. Ketika kita punya hubungan atau biasa kalau di zaman sekarang kenalan lewat Facebook, akhirnya berpacaran jarak jauh, dan banyak kejadian pihak laki-laki sering akhirnya karena dia pikir kita kerja di luar negeri itu banyak uang, dan dia minta uang dengan berbagai macam-macam alasan, atau kebetulan laki-laki itu merayu kita mau buka usaha, ya nanti ketika kita sudah pulang kan usaha sudah jalan jadinya, dan kita menikah, pokoknya macam-macam. Ada hal-hal yang sangat prinsip yang memang boleh kita kirim uang. Misal berlebaran kepada orang tua kita atau pada anak-anak kita kan. Tapi hanya sekedar saja. Dan bilang juga, katakan saja bahwa ini juga uang yang diberi oleh bos di sana. Karena kalau gajinya ditahan sampai nanti pulang. Buat aja seperti itu alasan. Supaya saudari-saudari saya yang bekerja di luar negeri nanti sudahlah capek-capek bekerja, akhirnya terjadi masalah yang merugikan dirinya sendiri. Ingat, jangan mudah terpedaya, jangan mudah menjadi orang yang tersentuh hatinya karena permintaan tolong orang di kampung. Jangan mudah terbujuk rayu ketika diminta untuk ada tawaran tanah murah atau rumah murah segala macam. Jangan, karena orang baik itu sedikit. Dan ketika orang, walaupun tujuan awalnya baik, tapi ketika melihat uang, dia pikirannya bisa berubah. Ya, dia tidak akan mengingat lelah kita di luar negeri. Ingat dalam TV dulu soal acara kriminal kita pernah sering mendengar bahwasanya kejahatan terjadi bukan karena niat, tapi karena ada kesempatan. Jadi ketika kita rajin memang mengirim uang ke kampung halaman, rajin bagi yang sudah berkeluarga, rajin mengirim uang ke suami, dan itu akan berketerusan. Awalnya suami berterima kasih,
Awalnya orang di kampung berterima kasih, tapi ini ada kesempatan ini. Karena melalui uang itu kesempatan datang. Sehingga akhirnya kita akan dimanfaati. Ya jelas ya. Ingat kejahatan, banyak kejadian kejahatan terjadi bukan karena ada niat. Jarang karena ada niat kejahatan. Tapi lebih-lebih banyak karena ada kesempatan. Jadi ketika ada kesempatan muncullah niat jahat. Nah, ketika kita mengalami sesuatu hal apapun ya yang merugikan kita, itu sebenarnya andil kita lebih besar. Kenapa? Karena perbuatan kita, tingkah laku kita yang membuat akhirnya orang berniat jahat pada kita. Atau orang berniat memanfaatkan kita. Jadi saudari-saudariku perantau yang bekerja di luar negeri, ini nasihat saya. Ya, sebenarnya banyak betul permasalahan yang muncul ketika mereka pulang kampung, pulang ke negara. Yang jelas dengan perkataan saya tadi itu sudah jelas cukup untuk mendengar nasihat saya. Cukup untuk mendengar nasihat saya. Jadi merantau dan tabunglah uang karena kalian wanita. Tabunglah uang, ya tidak perlu dikirim ke kampung halaman untuk hal apapun. Untuk beli tanah atau apa. Pokoknya jangan. Cukuplah saya cukup penat membantu para tenaga kerja wanita mengatasi masalahnya. Banyak dari mereka masalahnya yang hampir-hampir sama seperti itu. Jadi ini menjadi pelajaran saja. Supaya nanti kalian pulang ke negara kita mempunyai uang banyak dan bisa membangun usaha. Atau bisa membeli hal apapun yang kalian sendiri membelinya tanpa diwakilin orang lain. Ya demikian ya saudari-saudariku perantau. Saya peduli kepada kalian. Kalian adalah pejuang, ya pejuang keluarga. Walaupun setelah mendengar saran saya ini, kalian menahan diri untuk mengirim uang, kalian tetap pejuang keluarga. Menahan diri itu adalah untuk kebaikan kalian sendiri dan juga untuk kebaikan keluarga kalian nanti. Karena ketika kalian dengan murah mengirim uang itu nanti kesempatan mereka akan memanfaatkan kalian. Walaupun kalian itu istrinya atau anaknya atau adiknya atau sahabatnya. Ya, dengarkan nasihat ini ya. Saya peduli dan selama ini saya menolong-nolong para tenaga kerja wanita yang ada di luar negeri yang mengadu kepada saya. Karena saya tahu bekerja itu sangat memenatkan dan saya tahu kerja di luar itu jauh dari keluarga itu mempunyai kemampuan yang lebih untuk bertahan sehingga akhirnya orang yang para tenaga kerja wanita yang minta tolong sama saya, ya saya bantu seikhlasnya untuk mengatasi masalahnya. Setidak-tidaknya saya atur masalahnya sampai selesai. Tapi tidak ingin saya juga ikut hal ini selalu terjadi seperti itu. Kita harus belajar kepada pengalaman yang sudah terjadi. Alam terkembang menjadi guru. Itu maknanya kita harus belajar kepada pengalaman yang sudah terjadi pada orang-orang, pengalaman buruk, pengalaman sedih. Kita belajar di situ sehingga kita tidak mendapatkan pengalaman buruk pula. Kita tidak mendapatkan pengalaman sedih pula. Karena kita sudah belajar di pengalaman orang. Apa yang menyebabkan orang itu akhirnya berpengalaman buruk? Apa yang menyebabkan orang itu akhirnya berpengalaman sedih? Ketika kita tahu ceritanya, oh ini penyebabnya. Nah penyebabnya seperti banyak hal yang saya bicarakan tadi. Baik pejuang-pejuang keluarga yang ada di luar negeri, itu saja nasihat saya. Dan bagi-bagi tenaga kerja laki-laki atau pria juga begitu. Jangan mau dirayu oleh teman sahabat karib katanya ada tawaran rumah murah ini nanti biar saya urusin kita beli. Kalau saya punya uang saya beli. Tapi karena saya nggak punya uang dan saya ingat kamu agar uangmu tersimpan ya tidak usah ya jangan diwakil-wakilin karena pada dasarnya orang tuh memang baik tapi kejahatan juga terjadi karena ada kesempatan. Oke sahabat semua, demikian video saya ini. Terima kasih, sukses bagi sahabat dimanapun berada, baik di negeri rantau, baik di luar negeri, baik di negara kita sendiri. Sukses selalu dan juga sukses hendaknya buat saya. Sukses bagi kita semuanya dan maju serta jayalah negara tercinta kita ini. Baik sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sebangsa, setanah air, kita dianugerahi oleh Tuhan dan sudah menjadi hukum Allah. Kita hidup dalam perbedaan, berbeda suku, berbeda agama, berbeda etnis, berbeda bahasa daerah, berbeda budaya, berbeda adat, berbeda tradisi. Inilah yang namanya Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai karena perbedaan agama, suku, bahasa daerah,
tradisi menyebabkan kita menjadi kelihatan tidak satu, tidak bersatu. Sahabat, musuh nyata negara kita adalah kabar dusta, koruptor. Mari kita jaga NKRI ini, karena pendahulu kita sudah sepakat bahwa kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap bersatu. Mari kita bersatu membangun Republik Indonesia ini yang akan hidup untuk selamanya, merdeka. Bersyukur atas negara yang besar ini, bersyukur atas keberagamannya, dan kita disatukan oleh Pancasila. Sukses buat sahabat semua, dan sukses selalu buat negara kita. Amin.